Rudi, seperti apa sih Anda melihat prospek reksadana di tahun 2023? Apakah dari Anda sendiri akan ada rebalancing begitu mengingat di tahun depan ini juga ada ancaman resesi global ataupun yang dikatakan resflasi? Oke, jadi reksadana itu kan ada bermacam-macam. Ada yang isinya saham, ada yang isinya obligasi, ada yang isinya deposito sama campur-campur begitu. Nah, kalau untuk reksadana yang isinya deposito atau reksadana pasar uang, sekarang itu sedang terjadi penyesuaian suku bunga perbankan. Jadi 2022 ini terus terang imbal hasil daripada reksadana pasar uang tidak begitu bagus karena bunga deposito amat rendah. Tapi kalau yang masuknya katakan mulai bulan Desember atau mungkin Januari tahun depan, itu ketika kami memperpanjang deposito, suku bunga deposito yang kami terima itu sekarang sudah 1-2% lebih tinggi daripada awal tahun. Jadi harusnya imbal hasil daripada reksadana pasar uang itu bisa lebih tinggi daripada 2022. Kalau untuk reksadana yang isinya obligasi atau reksadana pendapatan tetap di grafik yang kita lihat ini kan terakhir-terakhir ini kayak ada kenaikan signifikan kan. Karena sepanjang 2022 ini kita dihadapkan pada inflasi tinggi, kebijakan The Fed yang agresif gitu. Nah, belakangan inflasi tinggi itu kelihatannya sudah mulai terkendali. Di mana dilihat dari angka inflasi di Indonesia yang sudah mulai menurun dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian angka inflasi US yang juga di bulan Oktober lalu mengalami penurunan. Yang di Desember orang juga expect turun. Jadi kalau misalnya penurunan inflasi ini bisa berlanjut, bukan tidak mungkin kalau 2022 ini kenaikan suku bunga secara agresif, 2023 itu adalah penurunan suku bunga. Karena tadi yang dikatakan untuk mengantisipasi resesi. Kalau terjadi kondisi ekonomi resesi, kebijakan perlu dilonggarkan, sehingga salah satunya suku bunga mungkin akan turun. Nah, kalau terjadi penurunan suku bunga, itu akan menguntungkan bagi reksadana yang berinvestasi di obligasi. Jadi terus terang untuk 2023, kami juga banyak menyarankan kepada klien untuk mempertimbangkan reksadana pendapatan tetap dalam portfolionya. Nah, kalau untuk Oke, reksadana saham, itu kan isinya saham. Nah, saham ada begitu banyak yang ada di IHSG, ya ada yang seperti BCA, BRI Mandiri yang mencetak laba bersih tertinggi sepanjang sejarah, tidak hanya untuk perusahaannya tapi juga untuk seluruh bursa saham di Indonesia. Kemudian kita juga lihat ada perusahaan-perusahaan batu bara yang harga produksinya mungkin cuma 40-50 dolar. Sekarang harga pasarannya bisa 80, 90, 100 sampai dengan 200-an dolar gitu. Jadi mereka juga mengalami windfall profit yang luar biasa dan mungkin juga berlanjut sampai tahun depan. Nah, di sektor lainnya yang kita lihat sekarang itu pelonggaran ekonomi. Ya, 1 tahun yang lalu kita mau naik pesawat masih harus kasih surat antigen, harus ini mau ke kondangan, kondangannya juga dibatasin. Sekarang praktis sudah hampir tidak ada pembatasan sama sekali gitu. Nah, itu akan memicu pemulihan ekonomi di semua sektor. Plus satu lagi yang saya lihat adalah turisme. Ya, sekarang penerbangan antar negara sudah semakin biasa karena tidak lagi dibutuhkan PCR negatif ya kecuali untuk beberapa negara ya. Nah, turisme ini juga satu sumber ekonomi baru. Itu juga yang menurut saya tahun depan akan berdampak positif terhadap kinerja emiten sehingga reksadana saham juga diharapkan masih bisa melanjutkan penguatannya yang terjadi pada tahun ini. oke. Pak Rudi, selain sentimen, kemungkinan akan melandainya kenaikan suku bunga acuan, kemudian juga makin dilonggarkannya pembatasan, sebetulnya tantangan apa saja sih yang membayangi reksadana di tahun depan? Nah, kalau kita berbicara tantangan adalah saat ini kan semua orang berbicara resesi gelap gitu ya. Eh, ya tidak apa-apa ya. Tugas pemerintah kan memberikan semacam himbauan lah. Oh hati-hati loh kalau misalnya kondisi ekonominya tidak sebaik dugaan, kita perlu ini. Nah itu mungkin secara Secara sentimen atau mental mempengaruhi investor. Wah kalau begitu apakah saya harus lebih konservatif atau apa? Tidak apa-apa, yang namanya orang kan tetap perlu konservatif ya, karena kalau terlalu agresif pada saat kondisi berbalik kita bisa mengalami penurunan harga juga. Tapi saya lihat sih ya, secara umum fundamental perusahaan itu bagus ya, laba bersih rekor baru. Kemudian yang kedua,
Justru tahun depan kalau resesi itu malah mempercepat penurunan suku bunga. Jadi kalau sekarang kita bicara kenaikan suku bunga, tahun depan itu justru bisa saja mulai dari Juni ke atas kita sudah bicara kemungkinan suku bunga diturunkan. Dan ketika suku bunga diturunkan, belum turun ya, baru dibicarakan turun saja kayak sekarang, itu harga daripada obligasi sudah rally gitu. Jadi tahun depan saya melihat ya sebetulnya tidak ada hal yang signifikan sih. Kita tidak ada pandemi yang baru, tidak ada kejadian perang Rusia Ukraina yang orang khawatir membuat sepertinya banyak hal tidak berjalan semestinya. Toh sampai sekarang sudah berjalan 280 hari masih baik-baik saja kok. Ya, memang ada beberapa kenaikan harga barang, tapi kan kita secara umum masih bisa melanjutkan perekonomian dengan normal. Oke, saya akan kembali ke Mbak Olive. Mbak Olive, di tengah adanya ancaman resesi di tahun depan, pada kesempatan yang sama Robert Kiyosaki juga mengatakan kalau sebaiknya investor ini mencari aliran pendapatan lain nih. Nah, untuk tahun depan, seperti apa sih tips and trick untuk mencari dana ataupun pendapatan lain supaya kita bisa secure juga di tahun depan? Oke, jadi untuk mencari side hustle gitu ya, apabila kita belum punya modal nih untuk bangun usaha, maka apa yang bisa kita jual? Yaitu diri kita sendiri. Konotasinya positif ya. Yang kita jual adalah misalnya jasa yang bisa kita berikan atau skill yang bisa kita berikan untuk orang banyak, untuk orang yang memang membutuhkan. Semakin banyak orang yang terpecahkan masalahnya karena jasa atau skill kita, maka uang akan mengikuti. Contoh, kenapa Microsoft bisa menjadi perusahaan yang begitu besar dan founder-foundernya bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia? Karena produk yang mereka jual itu memecahkan banyak masalah orang di seluruh dunia. Nah, berarti apa nih yang saya punya yang bisa memecahkan masalah orang banyak? Contoh ya, kenapa para content creator terutama di Indonesia banyak yang punya income lebih besar daripada rata-rata orang yang bekerja kantoran? Karena mungkin mereka bisa bikin konten yang bisa memecahkan masalah orang. Misalnya bikin resep masak, ya kan? Atau misalnya review make up, orang jadi terbantu. Tadinya bingung mau beli blush on apa, akhirnya bisa tahu dari videonya. Atau ada yang paling terkenal, Kavina. Dia membantu banyak orang misalnya cara membuat CV, lalu juga cara menjawab interview, dan pada akhirnya uang yang ikut dia gitu. Tidak dibayar mungkin dari followersnya, tapi dia bisa monetize dari brand-brand yang percaya karena memang dia punya masa yang banyak. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kira-kira kita nggak punya skill atau kemampuan, ya berarti ada cara lain. Misalnya cari side hustle yang tidak membutuhkan modal. Contohnya jadi dropshipper.